Kedua gubernur daerah pesisir yang diangkat pada tahun 1651 telah digantikan oleh 4 gubernur pada tahun 1657. Pada tahun 1669, wewenang mereka dikurangi dan wakil-wakil langsung dari istana, yang disebut umbul, dikirim untuk mengawasi urusan administrasi di sana. Kehidupan ekonomi dan administrasi daerah pesisir selanjutnya menjadi kacau, dan mendung mulai menggumpal. Sulit untuk mengetahui seberapa kuat perlawanan terhadap Amangkurat pertama sebelum akhir 1660-an. Pasti tersebar luas perlawanan yang laten, mungkin hampir bersifat universal, tetapi hanya beberapa orang yang mempunyai pengaruh cukup besar untuk memimpin suatu kudeta atau pemberontakan yang dapat menyelamatkan diri dari pembunuhan yang terus-menerus itu. Akan tetapi, pada tahun 1660-an, muncul seseorang yang posisi maupun kekuatannya atas pasukan cukup menjamin bahwa dirinya mempunyai harapan untuk selamat dan berhasil. Orang itu adalah putra raja sendiri, putra mahkota, yang kelak bergelar Susuhunan Amangkurat kedua tahun 1677 sampai tahun 1703. Putra mahkota ini adalah anak Amangkurat pertama dengan seorang putri Surabaya, anak Pangeran Pekik. Dia sebenarnya dibesarkan oleh keluarga ibunya, sehingga tidaklah mengherankan kalau dia mempunyai beban mental yang berat akibat pembunuhan yang dilakukan ayahnya terhadap keluarga itu dan Pangeran Pekik pada tahun 1659. Wataknya sewaktu remaja tidak banyak diketahui, kecuali bahwa dia mempunyai kegemaran terhadap wanita-wanita cantik. Ini menimbulkan konflik dengan ayahnya yang mempunyai selera yang sama. Pada tahun 1660, pihak Belanda mendengar desas-desus bahwa Amangkurat pertama bermaksud membunuh putranya. Pada tahun 1661, Belanda mendengar bahwa dia telah melakukannya. Segera terbukti bahwa hal itu tidak benar. Tetapi, pada tahun 1663, muncul desas-desus lain mengenai usaha raja yang gagal untuk meracun putranya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kelompok putra mahkota gagal dalam suatu usaha kudeta pada tahun 1661, yang mengakibatkan banyak pendukungnya terbunuh. Apabila hal itu benar, maka jelas bahwa putra mahkota sendiri telah berhasil menyelamatkan diri dari tindakan balas dendam ayahnya, mungkin karena pengawal pribadinya sangat kuat. Pada tahun 1668 sampai tahun 1670, terjadi lagi konflik antara putra mahkota dan ayahnya mengenai seorang wanita. Perpecahan keduanya sekarang lengkap sudah, kalau saja sebenarnya konflik itu belum lengkap selama satu dasawarsa terakhir. Mulai tahun 1660, putra mahkota sudah berusaha menjalin hubungan tersendiri dengan VOC. Antara tahun 1667 dan 1675, dia mengirim 9 perutusan ke Batavia untuk meminta apa saja, dari ayam Belanda sampai kuda Persia dan gadis-gadis Makassar. Mungkin tujuan sebenarnya adalah untuk menjajaki apakah dia dapat mengharapkan dukungan VOC ataukah tidak. 6 pangeran lain di istana juga mempunyai pengawal bersenjata masing-masing dan tempat tinggal yang dijaga. Di antaranya adalah Pangeran Puger yang kelak menjadi Susuhunan Pakubuwana pertama tahun 1704 sampai tahun 1719. Kini Pleret telah menjadi kumpulan kam-kam bersenjata. Para pangeran terpecah belah oleh rasa iri dan ambisi mereka dalam suatu lingkungan politik, di mana pembunuhan merupakan harga yang harus dibayar bagi suatu langkah yang keliru. Putra mahkota sudah beberapa lama berhubungan dengan seseorang yang kelak memainkan peranan penting dalam kekacauan mendatang. Orang itu adalah Raden Kajoran, juga dipanggil Panembahan Rama, seorang suci yang dikenal memiliki kekuatan gaib. Kajoran adalah suatu tempat yang terletak kira-kira 26 km di sebelah timur laut istana, di kawasan tempat suci Tembayat. Pada tahun 1630-an,
daerah ini agaknya telah menjadi pusat perlawanan terhadap Sultan Agung. Dan pada tahun 1633, Sultan Agung mengadakan semacam ziarah ke makam Sunan Bayat di sana. Raden Kajoran adalah keturunan keluarga Sunan Bayat dan mempunyai ikatan perkawinan dengan keturunan Kerajaan Mataram. Bahkan lebih signifikan lagi, putri sulungnya menikah dengan seorang pangeran dari Madura bernama Raden Trunajaya tahun 1649 sampai tahun 1680, yang tidak senang dengan pemerintahan Amangkurat pertama. Kelak kalau saja tidak ada campur tangan VOC, hampir dapat dipastikan Trunajaya telah menjadi pendiri suatu dinasti baru di Jawa. Dia mempunyai cukup banyak alasan untuk membenci Amangkurat pertama. Ayahnya dibunuh di istana pada tahun 1656, dan jiwanya sendiri terancam oleh suatu persekongkolan istana beberapa waktu kemudian. Karena itulah dia melarikan diri ke Kajoran dan menjadi menantu Raden Kajoran. Raden Kajoran memperkenalkan Trunajaya kepada putra mahkota sekitar tahun 1670. Hasilnya adalah suatu persekongkolan yang paling menentukan dalam menentang Amangkurat pertama. Trunajaya akan melancarkan suatu pemberontakan, dan apabila raja dapat dikalahkan maka putra mahkotalah yang akan menjadi susuhunan baru. Trunajaya akan mendapatkan kekuasaan atas Madura, dan agaknya, sebagian Jawa Timur, dan mungkin pula akan menjadi kepala pejabat administrasi untuk seluruh kerajaan. Raden Kajoran meramalkan Trunajaya akan menjadi seorang pahlawan besar dan Mataram akan runtuh. Putra mahkota kembali ke istana untuk menunggu terjadinya peristiwa itu, sedangkan Trunajaya berangkat ke Madura untuk membangun pangkalan bagi pemberontakan tersebut. Di sana dia menghimpun kekuatan dan merebut kekuasaan atas Parmekasan di Madura Tengah bagian selatan. Dari pangkalan ini dia berhasil merebut kekuasaan atas seluruh Madura selama tahun 1671. Ujung tombak pemberontakan adalah orang-orang non-Jawa. Pertama-tama berhimpun prajurit-prajurit Madura, kemudian satuan-satuan prajurit yang ganas dari Indonesia Timur, yaitu orang-orang Makassar. Setelah meninggalkan kampung halaman mereka akibat kekalahan Gowa pada tahun 1669, dan karena pemerintahan Arumpalaka yang bersifat menindas, gerombolan-gerombolan orang Makassar berlayar ke Jawa. Sebagian besar mencari nafkah dengan merompak dan merampok. Suatu kelompok berangkat ke Banten, tetapi sewaktu situasi di sana menjadi genting, mereka pergi, dan pada tahun 1674, sampai di Jepara. Tujuan mereka adalah meminta tanah kepada Amangkurat pertama untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Mereka tidak diizinkan menghadap ke istana, tetapi tampaknya putra mahkota mengizinkan mereka menetap di daerah pesisir Jawa Timur di suatu tempat yang bernama Demung, sekarang Besuki. Orang Makassar yang bergabung dengan mereka semakin banyak, dan pada tahun 1675, mereka bersekutu dengan Trunajaya dan mulai menyerang pelabuhan-pelabuhan Jawa. Harapan akan dibaginya barang-barang rampasan dari suatu peperangan yang besar di Jawa, tentu benar-benar membangkitkan semangat orang-orang buangan tersebut. Kini kerajaan Mataram mulai mengalami disintegrasi. Raja sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, tetapi kezaliman dan pembunuhan masih terus berlanjut. Pada tahun 1674 sampai tahun 1676, bahaya kelaparan merajalela dan berjangkit wabah penyakit. Muncul berbagai pertanda tidak baik. Gunung Merapi meletus pada tahun 1672, beberapa gempa bumi dan gerhana bulan terjadi, dan hujan turun tidak pada musimnya. Lagi pula, akhir abad Jawa telah dekat. Tradisi Istana Jawa mempercayai suatu siklus abad-abad yang menunjukkan runtuhnya kerajaan-kerajaan pada akhir setiap abad. Ketika tahun Jawa 1600, yang dimulai pada Maret tahun 1677 hampir tiba, tersebar ramalan-ramalan bahwa hari-hari terakhir Mataram sudah dekat.
Dalam sebuah negara serapuh kerajaan Amangkurat pertama, pemikiran-pemikiran semacam itu hanya memperbesar kemungkinan bahwa percuma saja melakukan perlawanan pada saat tantangan terhadap raja muncul pada akhirnya. Pada tahun 1675, pemberontakan benar-benar berkobar. Orang-orang Makassar menyerang dan membakar pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur sampai ke Tuban. Benteng-benteng pertahanan yang dimiliki pelabuhan-pelabuhan tersebut telah dihancurkan oleh Sultan Agung setelah dia berhasil merebutnya, dan oleh karena itu kota-kota ini hampir tidak dapat mempertahankan diri. Angkatan Laut VOC juga berhadapan dengan orang-orang Makassar, dan hanya memperoleh kemenangan yang kecil. Pasukan Madura di bawah pimpinan Trunajaya kini memasuki Jawa dan merebut Surabaya. Kesetiaan daerah pesisir terpecah belah. Pelabuhan-pelabuhan dari Juwana ke timur tampaknya mendukung pemberontakan tersebut, sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang letaknya ke barat, terutama Cirebon, tampaknya masih tetap setia kepada Amangkurat pertama. Namun demikian, timbul kecurigaan tentang sikap semua penguasa daerah pesisir itu. Istana juga terpecah belah. Satu pihak mendukung permintaan bantuan kepada VOC. Pihak lainnya, yang tampaknya dipengaruhi oleh Panembahan Giri, mengajukan usul atas dasar agama agar tidak dijalin kerja sama dengan orang-orang Kristen. Kedudukan putra mahkota memang sangat sulit. Dia tetap berada di istana, berusaha mendorong pemberontakan yang menurut keyakinannya akan menguntungkan dirinya, tanpa memperlihatkan keterlibatannya. Pemberontakan meluas ketika kekuatan-kekuatan Trunajaya dan orang-orang Makassar memperoleh kemenangan-kemenangan lebih lanjut di daerah pesisir. Pihak pemberontak, atas nama Islam, menyeru orang-orang Jawa agar mendukung mereka. Seruan ini mendapatkan tanggapan yang positif. Panembahan Giri sekarang merestui mereka dengan mengatakan bahwa Mataram tidak akan pernah sejahtera selama VOC masih tetap berada di Jawa. Hal ini menunjukkan semakin besarnya unsur anti-VOC, selain unsur anti-Amangkurat pertama, dalam pemberontakan tersebut. Ini menjadi masalah bagi putra mahkota yang agaknya sudah cenderung kepada VOC. Titik balik militer yang sangat menentukan terjadi pada tahun 1676. Peranan putra mahkota dalam pemberontakan itu telah dicurigai pihak istana. Tetapi tidak jelas apakah Amangkurat pertama sendiri mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut ataukah dia berpendapat bahwa dia tidak berkesempatan menghukum putranya. Apapun masalahnya, dia menunjuk putra mahkota sebagai pimpinan pasukan yang dikirim untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan Trunajaya. Pangeran-pangeran lain juga dikirim bersamanya, termasuk Satidara dan sekaligus musuh utama putra mahkota, Pangeran Singasari. Kemungkinan besar raja menginginkan kematian putra mahkota selama penyerangan tersebut. Mungkin pula putra mahkota bermaksud melakukan perang pura-pura terhadap Trunajaya, tetapi ia dicegah untuk mewujudkan hal itu dengan kehadiran pangeran-pangeran lainnya. Tentara kerajaan bertempur melawan Trunajaya di Gogodok, di daerah pesisir timur laut pada bulan Oktober tahun 1676. Di sanalah tentara Mataram mengalami disintegrasi. Di antara korban yang tewas di pihak Mataram adalah Pangeran Purbaya yang sudah berusia sangat lanjut, satu-satunya saudara Sultan Agung yang cukup lama hidupnya untuk menyaksikan kehancuran Kekaisaran Sultan Agung. Setelah kejadian di Gogodok, pemberontakan menyebar semakin cepat. Banyak pembesar Jawa tidak mahu lagi mengakui Amangkurat pertama sebagai raja mereka, dan bergabung dengan kaum pemberontak. Pada awal tahun 1677, pasukan-pasukan pemberontak menguasai semua pelabuhan. Bahkan Cirebon pun jatuh ke tangan kaum pemberontak, tetapi kapal-kapal perang Banten segera muncul di sana untuk mengambil alih. Aspirasi Trunajaya sekarang meningkat. Pada tahun 1676, dia telah memakai gelar Panembahan, orang yang dihormati, dan raja. Dia mulai menyatakan dirinya sebagai keturunan Majapahit dan berhak atas tahta Mataram.
Dengan kata lain, putra mahkota sudah tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang dirancangnya. Akan tetapi, Trunajaya pun sudah tidak dapat mengendalikan orang-orang Makassar, sekutunya yang sukar diperintah, yang tidak punya kepentingan dengan soal siapa yang memerintah Jawa. Tentu saja pihak Belanda sangat memperhatikan peristiwa-peristiwa tersebut, dan telah terlibat dalam permusuhan dengan orang-orang Makassar. Putra mahkota maupun Trunajaya meminta meriam, mesiu, dan perlengkapan lainnya kepada VOC. VOC menghendaki tegaknya stabilitas di daerah pesisir sehingga perdagangan dapat berjalan dengan baik, dan sekarang VOC harus memutuskan apa yang dapat dilakukan demi tercapainya stabilitas itu. Pada akhir tahun 1676, Batavia mengambil keputusan untuk melakukan campur tangan terbatas, dengan tujuan memediasi suatu upaya penyelesaian. Orang yang diserahi tugas ini adalah Laksamana Spelman, penakluk Makassar. Dia diperlengkapi dengan 1.500 orang serdadu, tetapi diperintahkan untuk tidak memasuki wilayah pedalaman. Batavia tidak ingin terlibat dalam perang besar di Jawa, karena serdadu-serdadunya mungkin diperlukan di tempat lain. Malaka sedang diganggu orang-orang Melayu dari Johor, dan tampak jelas bahwa Banten dan negara-negara lainnya juga sedang menggalang persekongkolan untuk melawan VOC. Juga sangat disangsikan manfaatnya melancarkan peperangan di Jawa, karena beberapa orang meyakini bahwa VOC hanya dapat menaklukkan Jawa dengan menghancurkan pulau itu dan melibatkan pengeluaran besar-besaran. Tetapi bagaimanapun juga, logika dari tindakan campur tangan itu segera membawa VOC masuk ke daerah pedalaman. Pada Februari tahun 1677, Amangkurat pertama dan VOC memperbarui perjanjian tahun 1646 yang sudah lama tidak berarti lagi. Pihak Belanda berjanji akan membantu raja melawan musuh-musuhnya, tetapi raja harus membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk bantuan semacam itu dan memberikan konsesi-konsesi ekonomi kepada VOC, misalnya pembebasan dari cukai. Terbentuknya persekutuan itu hanya mempercepat meletusnya pemberontakan. Kesadaran terhadap Islam tampaknya telah begitu kuat tertanam di kalangan kaum pemberontak. Tersebar ramalan-ramalan bahwa Tuhan tidak akan memberkahi Jawa selama orang-orang Kristen masih berada di sana. Pada bulan Mei tahun 1677, VOC melakukan campur tangan di daerah pesisir. Mereka berhasil memukul mundur Trunajaya dari Surabaya sehingga memaksa pasukannya mundur lebih jauh lagi memasuki wilayah pedalaman. Hal ini justru mendorong lebih banyak lagi orang Jawa untuk bergabung dengan Trunajaya. Sekarang pemberontakan mencapai puncaknya. Istana Pleret diserang dan jatuh ke tangan pasukan Trunajaya. Hari keruntuhannya tidak jelas, tetapi sudah pasti antara akhir bulan Mei dan akhir bulan Juni tahun 1677. Kronik-kronik Jawa menyebutkan bahwa ketika musuh semakin mendekat, prajurit-prajurit raja berkerumun di depan istana, tetapi raja mengatakan supaya mereka tidak menentang kehendak Tuhan. Hari terakhir abad itu telah tiba dan bersamaan dengan itulah saat runtuhnya Mataram. Tradisi Jawa juga menyebutkan bahwa hampir seabad sebelumnya, bintang yang jatuh di Sela Gilang telah meramalkan kepada Senapati bahwa Mataram akan jatuh pada zaman cicit laki-lakinya, yaitu Amangkurat pertama. Raja telah meninggalkan istana sebelum musuh-musuhnya sempat mencapainya. Dia menyerahkan istana kepada putranya, Pangeran Puger, dan membawa serta putra mahkota bersamanya ke arah barat laut menuju daerah Pesis Mahkota, yang telah begitu lama tetap selamat di antara musuh-musuhnya dalam keluarga kerajaan, hanya mempunyai sedikit harapan dapat selamat di tangan bekas sekutunya, Trunajaya. Puger tidak mampu melawan kaum pemberontak, dan terpaksa melarikan diri dan meninggalkan istana untuk mereka. Trunajaya merampok Pleret dan sesudah itu bergerak mundur ke arah timur menuju Kediri dengan membawa serta harta kekayaan Mataram.
Kemudian Puger menduduki istana lagi dan memakai gelar kerajaan Susuhunan Ingalaga. Gara-gara itu, dimulailah suatu masa ketegangan yang panjang antara dirinya dengan saudaranya, putra mahkota. Putra Amangkurat pertama tidak kuasa mengatasi penderitaan selama pelariannya. Dia wafat pada bulan Juli tahun 1677. Pada tanggal 13 Juli, putranya memakamkannya di Tegalwangi, ke selatan dari Tegal, di pesisir utara. Ketika melarikan diri dulu, raja harus meninggalkan harta kekayaannya dan sebagian tanda-tanda kebesaran kerajaan, pusaka, yang berat di Mataram. Tetapi, tanda-tanda kebesaran kerajaan yang tidak ditinggalkannya itu sekarang menjadi milik putra mahkota. Maka, hanya dengan beberapa pusaka yang keramat tersebut namun tanpa harta kekayaan, suatu pasukan, sebuah istana atau kerajaan, Susuhunan Amangkurat II, tahun 1677 sampai tahun 1703, memulai masa pemerintahannya. Hanya ada satu cara yang memungkinkannya untuk mengangkat dirinya sebagai penguasa di Jawa, dia harus menghubungi VOC supaya mau bertempur di pihaknya. Persekutuan VOC Amangkurat kedua tersebut, berdasarkan perjanjian bulan Februari tahun 1677, diperkuat pada bulan Juli tahun 1677. Akan tetapi, pada mulanya raja tampak enggan untuk mempercayai sepenuhnya sekutu-sekutunya, dan baru pada bulan September dia setuju untuk pergi dari Tegal ke Jepara, di mana Spelman telah mendirikan markas besarnya di sana sesudah berhasil memukul mundur kekuatan-kekuatan pemberontak dari pusat wilayah pesisir itu. Pada waktu itu, hutang kerajaan kepada VOC untuk biaya-biaya militernya sudah sangat besar, dan raja tidak mempunyai kekayaan yang dapat dipakai untuk membayar kembali hutang tersebut. Oleh karena itulah, maka pada bulan Oktober tahun 1677 dan Januari tahun 1678, dia mengadakan perjanjian-perjanjian baru. Kini VOC dijanjikan untuk mendapatkan hasil dari pajak pelabuhan-pelabuhan daerah pesisir sampai hutangnya lunas, hak monopoli pembelian beras dan gula, hak monopoli atas impor tekstil dan candu, dan pembebasan dari cukai. Raja juga berjanji menyerahkan Semarang kepada VOC dan mengakui perbatasan-perbatasan Batavia yang sekarang telah membentang ke selatan sampai Samudra Hindia, sehingga seluruh dataran tinggi Priangan menjadi wilayah VOC. Baru kemudian VOC menyadari bahwa sebagian besar janji-janji tersebut adalah palsu, lihat bab 9. Sekarang Spelman ingin sekali bergerak ke wilayah pedalaman, tetapi Batavia keberatan. Akan tetapi, terjadinya pergantian personel di Batavia segera membuka peluang untuk dijalankannya kebijakan yang lebih aktif. Gubernur Jenderal Maetsuyker meninggal dunia pada bulan Januari tahun 1678, dan digantikan oleh Direktur Jenderal Riklof van Choens. Lalu, jabatan Direktur Jenderal yang ditinggalkan diisi oleh Spelman sendiri. Kekuasaan Spelman di Jepara akhirnya diserahkan kepada Antonio Hurt pada bulan Juni. Hurt hanya memiliki sedikit pengalaman militer dan tidak tahu apa-apa tentang Jawa, namun akan menjadi alat dari keagresifan baru Batavia. Pada bulan September tahun 1678, Hurt bergerak menuju wilayah pedalaman bersama Amangkurat II untuk menghancurkan kubu pertahanan Trunajaya di Kediri. Pasukan tersebut banyak menghadapi kesulitan. Perwira-perwiranya yang berkebangsaan Eropa tidak tahu menahu sedikit pun mengenai daerah pedalaman, sehingga kadang-kadang disesatkan oleh para penunjuk jalan mereka. Pasukan itu mengalami serangan penyakit dan kekurangan bahan pangan. Bagaimanapun juga, akhirnya Kediri berhasil dicapai, dan pada tanggal 25 November, kota itu berhasil direbut. Trunajaya melarikan diri ketika pasukan gabungan Jawa dan Eropa itu merampok kota, sekaligus merampas harta kekayaan Mataram. Kapten Francois tak menemukan suatu benda yang digambarkan sebagai mahkota emas Majapahit,
suatu bagian dari harta benda kerajaan yang tidak dikenal lagi di Jawa. Dia bertindak cukup lancang dengan menjual benda itu kepada Amangkurat pertama dengan harga 1.000 rial. Raja di kemudian hari tidak mau membayar penuh, dan akhirnya mengganjar kekurang ajaran Tak itu dengan membunuhnya di istana pada tahun 1686. Pemberontakan tersebut kini hancur dengan cepat. Pada akhir tahun 1679, Trunajaya tertangkap di Jawa Timur dan dihadapkan kepada raja. Ia kemudian ditikam sampai mati oleh Amangkurat II, pribadi pada bulan Januari tahun 1680. Pada bulan November tahun 1679, pasukan Makassar dipukul mundur dari kubu pertahanan utama mereka di Keper, Jawa Timur. Di sini VOC mendapat bantuan dari suatu pasukan yang paling besar keahliannya dalam memerangi orang-orang Makassar tersebut, yaitu Arung Palaka dari Bon bersama prajurit-prajurit Bugisnya. Suatu pasukan VOC yang berada di bawah pimpinan Kapten Jan Albert Slut bergerak menuju Pajang, dan pada September tahun 1679, pasukan ini berhasil membunuh Raden Kajoran. Pada bulan April tahun 1680, dalam suatu pertempuran yang digambarkan oleh pihak Belanda sebagai yang paling dahsyat, Panembahan Giri gugur dan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh. Seiring dengan semakin banyak kemenangan yang diperoleh Amangkurat II dan VOC, maka makin lama semakin banyak pula orang Jawa yang menyatakan kesetiaan mereka kepada raja ini. Akan tetapi, masih ada masalah tentang daerah-daerah pusat di Jawa. Saudara Raja, Pangeran Puger, tetap mempertahankan istana Mataram dan nyata-nyata tidak mau mengakui Amangkurat II sebagai raja. Pangeran-pangeran yang lain juga menentang Amangkurat II, tetapi dua orang pangeran terkemuka telah wafat pada tahun 1678 sehingga tinggal Pugerlah yang masih menjadi penghalang utama antara Amangkurat II dan tahtanya. Pada bulan September tahun 1680, Amangkurat II berangkat ke Pajang dan membangun sebuah istana baru yang diberi nama Kartasura. Akan tetapi, dia tidak mampu membujuk saudaranya supaya menyerah. Pada bulan November, pasukannya dan pasukan VOC menyerang dan berhasil mengusir Puger dari istana lama di Pleret. Akan tetapi, pada bulan Agustus tahun 1681, Puger telah menghimpun kembali kekuatannya hingga mencapai 10.000 orang dan berhasil merebut kembali wilayah Mataram. Selanjutnya dia melancarkan serangan terhadap Kartasura dan nyaris berhasil merebut istana baru itu sebelum dipukul mundur oleh VOC. Pada bulan November tahun 1681, VOC berhasil mengalahkannya lagi, dan akhirnya Puger menyerah. Dia pergi ke Kartasura dan mengakui kedaulatan saudaranya. Keselamatan jiwanya dijamin oleh VOC. Sementara itu, para pemberontak lain yang kurang begitu penting menderita kekalahan dan tewas. Beberapa orang pemberontak melarikan diri ke daerah-daerah pegunungan. Akhirnya, raja menduduki kembali singgasananya. Pemberontakan yang kini sudah berakhir itu mempunyai akar yang dalam pada masa lampau, dan beberapa tema yang muncul pada perang tersebut juga akan tetap mempunyai arti yang penting sampai abad 18. Konflik tersebut sebagian bersifat regional, Madura dan daerah pesisir timur laut menentang kekuasaan Jawa Tengah. Perlawanan ini berakar pada akhir abad 16 ketika kerajaan Mataram mulai berdiri, dan diperburuk oleh pemerintahan Amangkurat pertama yang zalim. Perang itu juga merupakan pertarungan di dalam dinasti kerajaan yang melibatkan raja dan para pangeran, serta ambisi mereka yang bertentangan. Mungkin perang tersebut sebagian juga bersifat religius, karena para pemimpin dan daerah-daerah yang mendukung pemberontakan, juga orang-orang Makassar, terkenal sebagai kaum muslim yang memiliki kesadaran tinggi. Seruan-seruan yang berbau Islam sering muncul di pihak pemberontak. Mungkin juga ini telah terungkap dalam sikap anti-Belanda kaum pemberontak. Namun demikian,
Agama bukanlah satu-satunya alasan utama mengapa pemberontak-pemberontak yang berusaha menggulingkan dinasti itu tidak menyukai campur tangan VOC. Yang mungkin lebih mendasar adalah bahwa pertempuran ini merupakan suatu konflik yang menyangkut legitimasi dinasti, karena dengan pemerintahannya yang zalim, tindakan-tindakan pembunuhannya, usaha-usahanya untuk menghancurkan otonomi regional, dan ketidakmampuannya menggunakan kekuatan militer, Amangkurat pertama telah menghancurkan mufakat para pembesar yang sangat penting artinya bagi legitimasi dan pemerintahan yang efektif. Peranan yang dimainkan VOC sekarang juga tetap agak sama untuk beberapa dasawarsa lamanya. Di sini terdapat suatu kekuatan militer yang sangat kuat, lebih terlatih, lebih baik persenjataannya, dan lebih disiplin daripada kebanyakan musuh-musuhnya. Akan tetapi, VOC juga menghadapi banyak kesulitan. VOC seringkali tampak terpencil di tengah-tengah pasukan-pasukan musuh yang jauh lebih besar, tidak mengenal medan, perbekalannya kurang baik, diserang penyakit, disesatkan atau ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya orang-orang Indonesia, serta diperlemah oleh ketidakcakapan dan konflik-konflik internal tidak ada henti-hentinya di antara para komandan maupun pejabat-pejabat tingginya. Aksi-aksi penyerangannya mengakibatkan banyak kerugian dan pengeluaran biaya yang sangat besar. Kemenangan-kemenangannya atas pasukan-pasukan musuh yang besar hanya mungkin tercapai karena adanya banyak kekuatan berkebangsaan Indonesia yang berpihak kepadanya. Pada dasarnya, kekuatan militer VOC hanya terbatas untuk mendapatkan dan mempertahankan dataran-dataran rendah tertentu. Seringkali wilayah-wilayah yang bergunung-gunung berada di luar jangkauan VOC, kecuali bagi satuan-satuan yang sesekali mengadakan penyerangan, dan kadang-kadang daerah semacam itu menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok pemberontak selama beberapa generasi. Oleh karena itulah, maka strategi VOC pada dasarnya bersifat defensif. VOC dapat melindungi seorang penguasa atas dasar mendapat bayaran dan konsesi-konsesi. VOC dapat menumpas kelompok-kelompok pemberontak yang besar dan mempertahankan tempat-tempat yang strategis mampu memelihara ketertiban di seluruh Jawa. Bagaimanapun juga, kini campur tangan VOC telah memungkinkan seorang raja, meskipun tidak mendapat dukungan rakyat Jawa yang cukup memadai untuk menjalankan kekuasaan secara efektif dan mengakui legitimasinya, dapat duduk di atas singgasananya. VOC dapat melindunginya, tetapi tidak dapat membuatnya legitimatif atau memberinya alat-alat untuk memerintah. VOC selalu percaya bahwa legitimasi itu pada dasarnya lebih raja status sebagai keturunan sebelumnya. Selanjutnya VOC percaya bahwa kekuasaan raja lebih absolut daripada yang diperkenankan oleh tradisi Jawa dan situasi. Oleh karena itulah, dalam usahanya menegakkan stabilitas, VOC mendukung para penguasa yang oleh tokoh-tokoh terkemuka Jawa diyakini tidak mempunyai hak yang sah tidak memiliki kecakapan untuk memerintah. Pihak Belanda, dengan demikian, lebih banyak memperburuk daripada memecahkan sumber instabilitas ini. Pada tahun 1680, VOC banyak tergantung pada atau tidak menghendaki yang lain kecuali menarik kekuatan militernya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi kelak terbukti bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini akan memaksanya untuk selalu siap siaga secara militer. Kebijakan-kebijakan tersebut juga menuntut biaya yang sangat besar di bidang militer, dan inilah sebenarnya yang menjadi sebagian penyebab merosotnya keuangan VOC selama abad 18. Di Jawa Barat, Banten juga mengalami suatu krisis yang mengakibatkan intervensi VOC. Masa pemerintahan Sultan Ageng tahun 1651 sampai tahun 1683, yang juga terkenal sebagai Sultan Tirtayasa, merupakan zaman keemasan Kerajaan Banten. Dia memiliki suatu armada yang mengesankan yang dibangun menurut model Eropa. Kapal-kapal yang berlayar dengan menggunakan surat jalan Sultan menyelenggarakan suatu perdagangan yang aktif di Nusantara. Atas bantuan pihak Inggris, Denmark,
dan Cina, maka orang-orang Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Cina, Filipina, dan Jepang. Memang, di sini ada sisa-sisa terakhir pedagang-pedagang jarak jauh Jawa. Sultan Ageng juga menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya pertanian negaranya. Dari tahun 1663 sampai 1677, ia memesan pembangunan sistem irigasi yang besar-besaran di Banten. Kanal-kanal baru sepanjang 30 sampai 40 km dibangun, mempekerjakan hingga 16.000 orang dalam satu kesempatan. Sepanjang kanal-kanal ini, dibuka sekitar 30 sampai 40.000 hektar persawahan baru dan ribuan hektar perkebunan kelapa. Kira-kira 30.000 orang petani ditempatkan di lahan-lahan ini, seringkali termasuk orang-orang yang oleh Sultan dipandang jahat dalam suatu pengertian, seperti para pendatang Bugis dan Makassar dan para pecandu opium. Raja memesan kincir angin yang paling mutakhir dari Batavia untuk digunakan dalam irigasi. Proyek-proyek ini berguna tidak hanya dalam meningkatkan kekayaan pertanian kerajaan, tetapi juga dalam membawa daerah-daerah pedalaman, khususnya yang berada di sepanjang perbatasan dengan Batavia yang mudah terlepas, ke dalam kontrol pusat yang lebih efektif. Sebuah produk baru juga muncul, dengan diperkenalkannya tebu oleh para pedagang Cina untuk pertama kalinya dari tahun 1620-an. Kerajaan menjadi makmur. Ibu kota Banten sendiri diperkirakan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari sekitar 150.000 jiwa pada awal kekuasaan Sultan Ageng menjadi sekitar 200.000 jiwa pada akhir kekuasaannya. Banten bukan tak pernah mengalami krisis. Sebuah wabah pada tahun 1625 dilaporkan telah melenyapkan sepertiga populasinya, dan sebuah musim kemarau telah menimbulkan krisis beras pada tahun 1670-an. Akan tetapi, secara keseluruhan, kebijakan raja memajukan perdagangan luar negeri maupun pertanian daerah pedalaman tergolong berhasil. Sultan Ageng merupakan musuh VOC yang tangguh. Pihak Belanda ingin mendapatkan monopoli atas penyediaan lada Banten yang sangat kaya ini dan merasa cemas akan adanya sebuah negara yang kaya dan sangat kuat yang letaknya dekat dengan markas besar mereka di Batavia, kira-kira 75 km di sebelah timurnya. Permusuhan Banten dengan VOC yang mengiringi takluknya Batavia pada tahun 1619 telah dibahas dalam bab 3. Pada tahun 1633 sampai tahun 1639 terjadi lagi peperangan lain yang berakhir dengan dicapainya suatu persetujuan yang samar-samar untuk menghentikan permusuhan. Pada tahun 1645, ditandatangani suatu perjanjian yang mengatur hubungan VOC dengan Banten. Akan tetapi, segera timbul lagi konflik ketika Sultan Ageng naik tahta pada tahun 1651. Pada tahun 1656, meletus perang, pihak Banten menyerang daerah-daerah Batavia dan kapal-kapal VOC, sedangkan VOC memblokade pelabuhan. Pada tahun 1659, tercapai suatu penyelesaian damai. Bagaimanapun juga, menjadi jelas bagi Batavia akan perlunya semacam pemecahan akhir atas masalah Banten. Kesempatan mendapatkan cara pemecahan itu muncul dalam bentuk seperti yang sudah lazim di seluruh Nusantara, suatu konflik internal dalam keluarga kerajaan Banten. Putra mahkota Banten, yang kelak bergelar Sultan Haji tahun 1682 sampai tahun 1687, menjalankan kekuasaan yang sangat besar di Banten, dan memang dijuluki VOC sebagai Sultan Muda, sedangkan ayahnya dijuluki Sultan Tua. Ambisi ayah dan anak telah menimbulkan konflik, dan hubungan dengan VOC tentu saja ikut terbawa-bawa ke dalam pertikaian-pertikaian mereka. Istana terpecah menjadi dua faksi. Pihak putra mahkota bermaksud meminta dukungan pihak Belanda. Pihak Sultan Ageng menentang VOC,
dan kalangan elit muslim yang lebih militan berpihak kepadanya. Pada tahun 1671, gerombolan-gerombolan orang Makassar, yang mempunyai segudang alasan untuk membenci VOC, tiba di Banten. Segera terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan orang-orang Makassar sebagai akibat perlakuan Sultan terhadap wanita-wanita Makassar, dan perilaku orang-orang Makassar sendiri yang sukar dikendalikan. Maka, gerombolan-gerombolan prajurit tersebut, yang mungkin nanti dapat mendatangkan kemenangan bagi Sultan Ageng kalau tinggal di Banten, pun pergi menuju Jawa Timur pada tahun 1673 sampai tahun 1674. Di antara orang-orang Makassar yang datang ke Banten itu terdapat seorang guru agama Islam yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia, Syekh Yusuf Makassar tahun 1626 sampai tahun 1699. Pada tahun 1644, ia meninggalkan tanah kelahirannya di Sulawesi Selatan dan melakukan perjalanan ke barat untuk menuntut ilmu agama. Di Aceh, ia masuk tarekat Sufi Qadiriyah. Ia melanjutkan perjalanan ke Yaman dan bergabung dengan tarekat Naqsyabandiyah di sana. Ia belajar beberapa tahun di Mekah dan Madinah. Di antara guru-gurunya di sana adalah dua orang yang paling terkenal dari seluruh pengikut Naqsyabandiyah, Muhammad Abdul Baqi dan Ibrahim Al-Qurani. Al-Qurani mengajarinya tarekat Syatariyah. Di tanah Arab, Syekh Yusuf juga bergabung dengan tarekat Khalwatiyah. Ketika kembali ke Indonesia pada tahun 1672, setelah bertahun-tahun belajar, Yusuf pergi ke Banten di bawah kekuasaan Sultan Ageng dan bukannya ke Sulawesi Selatan, yang saat itu sudah jatuh ke tangan VOC dan Arung Palaka. Di Banten, Syekh Yusuf memperkenalkan tarekatnya sendiri, Khalwatiyah Yusuf. Ketika teman-temannya dari Makassar menyingkir dari Banten pada tahun-tahun 1673 sampai tahun 1674, Syekh Yusuf tetap tinggal di Banten dan memberikan dukungan yang berpengaruh kepada faksi Sultan Ageng. Pada tahun 1671, Sultan Ageng menarik diri ke sebuah tempat di luar kota, menuduh putranya bermaksud merebut seluruh kekuasaan. Selama pemberontakan Trunajaya, Sultan Ageng menyatakan diri berpihak kepada kaum pemberontak, mengirim amunisi kepada mereka, serta mengganggu kapal-kapal VOC dan wilayah-wilayah Batavia. Pada tahun 1678, dia menulis surat kepada Amangkurat II, menuduhnya sebagai bukan Muslim maupun Kristen melainkan sesuatu di antara keduanya, dan bukan lagi seorang raja melainkan hanya orang biasa di bawah kekuasaan VOC. Ketika Mataram runtuh pada tahun 1677, pasukan-pasukan Sultan Ageng bergerak menuju ke daerah-daerah vasal Mataram di barat, yaitu Cirebon dan dataran-dataran tinggi Priangan. Mereka tampaknya sudah siap menyerang Batavia segera sesudah kemenangan Trunajaya dapat dipastikan. Dengan dikepungnya Batavia oleh pasukan-pasukan Banten dari arah barat, selatan, timur, dan juga dari laut, tentu saja VOC secepatnya memberitahukan kemenangannya di Kediri pada tahun 1678 kepada pihak Banten. Sultan Ageng pun tidak jadi bergerak. Pada tahun 1680, dengan hampir berakhirnya peperangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sultan Ageng akhirnya mengumumkan perang ketika para pedagang Banten dianiaya oleh VOC. Apa yang mungkin terjadi apabila dia melakukan hal itu 2 atau 3 tahun sebelumnya tidak dapat diduga. Tetapi yang pasti, pada tahun 1680, saat yang tepat untuk melakukan langkah semacam itu sudah lewat. Akan tetapi, sebelum perselisihan dapat dimulai, pada bulan Mei tahun 1680, putra mahkota setempat mengambil alih kekuasaan dan menawan Sultan Ageng di kediamannya. Akan tetapi, posisi pangeran ini lemah. Dengan melancarkan kudeta istana, dia telah melukai sentimen-sentimen Islam yang kuat.
Semakin dia berpaling kepada VOC untuk mendapatkan bantuan, semakin banyak pula dia kehilangan dukungan kaum muslim. Sementara itu, VOC hanya bersedia memberi bantuan berdasarkan syarat-syarat tertentu, bahwa para budak dan pembelot yang melarikan diri dari Batavia dikembalikan sekalipun mereka telah masuk Islam, bahwa para perompak dihukum dan VOC diberi ganti rugi, bahwa tuntutan Banten terhadap Cirebon ditarik kembali, bahwa keterlibatan dalam masalah-masalah Mataram dihentikan, dan yang terpenting dari semua itu, bahwa orang-orang Eropa saingan VOC diusir dari pelabuhan Banten. Dengan kata lain, VOC berjanji akan membantu putra mahkota apabila dia mau melepaskan kebijakan luar negeri Banten yang bebas, dan melepaskan basis kemakmurannya. Karena posisinya yang semakin sulit, maka akhirnya sang pangeran terpaksa menerima semua persyaratan itu. Pada bulan Maret tahun 1682, sebuah pasukan VOC yang dipimpin oleh Francois Tack dan Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten. Pada saat itu, putra mahkota telah terkepung di dalam istananya. Para pendukung Sultan Ageng telah berhasil merebut kembali kota tersebut dan membakarnya. Pangeran tunduk sepenuhnya kepada VOC, dan oleh karenanya, VOC pun mengakuinya sebagai sultan. Belanda kini berperang di pihaknya. Orang-orang Eropa yang melakukan perdagangan di Banten diusir. Orang-orang Inggris mengundurkan diri ke Bengkulu di Sumatera Selatan, satu-satunya pos permanen mereka yang masih ada di Indonesia. Artileri Belanda memaksa keluar Sultan Ageng dari tempat kediamannya, dan setelah dikejar sampai ke daerah-daerah pegunungan, maka pada bulan Maret tahun 1683, dia pun menyerah. Untuk beberapa waktu lamanya dia ditahan di Banten, tetapi kemudian dipindahkan ke Batavia, tempat dia wafat pada tahun 1695. Syekh Yusuf ditangkap pada tahun 1683 dan diasingkan ke Tanjung Harapan, tempat ia wafat 16 tahun kemudian. Cirebon dan dataran tinggi Priangan kini juga mulai berada di bawah pengaruh VOC. Mataram tidak mempunyai sarana-sarana untuk menguasai Priangan, dan bagaimanapun juga, Amangkurat II telah menyerahkan wilayah ini kepada VOC pada bulan Oktober tahun 1677. Dengan tumbangnya kekuasaan Banten, maka penguasaan VOC atas daerah ini menjadi mungkin. Amangkurat II masih tetap menginginkan Cirebon sebagai vasalnya, tetapi para pangeran yang berada di sana tidak merasa tertarik untuk setia kepada Mataram. Pada tahun 1680 sampai tahun 1681, mereka berada di bawah perlindungan VOC. Cirebon diduga tetap bersahabat dengan Mataram, tetapi sebetulnya VOC lah kini sebagai kekuatan luar yang menentukan di Cirebon. VOC berhasil mendapatkan monopoli atas impor tekstil dan candu, keterbebasan dari cukai, dan monopoli atas pembelian lada di sana. Amangkurat II merasa tidak senang, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa atas terlepasnya Cirebon dari kekuasaannya. Sekitar tahun 1682, musuh-musuh utama VOC di Jawa telah berhasil dihancurkan, akan tetapi, seperti yang akan kita lihat pada bab berikutnya, segera menjadi jelas bahwa campur tangan VOC di kerajaan Mataram yang luas, lebih banyak memperburuk permasalahan daripada memecahkannya. Bab 9, Jawa, Madura, dan VOC, tahun 1680 sampai tahun 1754. Nasib VOC dan penduduk Jawa kini saling jalin-menjalin. Bagi VOC, kejadian-kejadian di Jawa merupakan masalah penting karena mereka telah menginvestasikan tenaga dan dana bagi pemulihan dinasti Mataram, sehingga kini ingin memperoleh keuntungan dari investasi itu. Bagi pihak Jawa, ada prioritas-prioritas lain yang harus dipikirkan, namun tidak mungkin lagi terjadi satu pun perubahan besar tanpa adanya kemungkinan VOC terlibat.
Keterlibatan orang-orang Madura dalam kejadian-kejadian di Jawa yang telah mengundang campur tangan VOC pun masih terus berlanjut. Hingga pertengahan abad 18, keterikatan urusan-urusan Belanda, Madura, dan Jawa ini mengakibatkan timbulnya berbagai malapetaka. Pada awal masa pemerintahannya, Susuhunan Amangkurat kedua tahun 1677 sampai tahun 1703, tampak benar-benar merupakan ciptaan VOC. Bahkan pada tahun 1680, tersebar desas-desus di tengah rakyat Jawa bahwa Amangkurat kedua sesungguhnya bukanlah putra mahkota yang dulu, melainkan putra Spelman yang menyamar. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tahun 1677 sampai tahun 1678, VOC memang tampak berada pada kedudukan yang sangat kuat. Akan tetapi, perjanjian-perjanjian tersebut hanyalah baik sepanjang raja bersedia memenuhinya. Dengan ditumpasnya berbagai pemberontakan kecil pada awal tahun 1680-an, dan pulihnya kembali Jawa Tengah menjadi suatu wilayah yang relatif tenang, maka Amangkurat kedua mulai merasa aman. Ketika kebutuhannya akan persenjataan VOC berkurang, maka hilang pulalah rasa hormatnya kepada VOC. Hubungan raja dengan VOC segera memburuk. Pembayaran-pembayaran yang seharusnya dilakukan untuk mengganti pengeluaran militer VOC tidak diberikan. Pengiriman beras, kayu, dan gula diganggu. Ganti rugi untuk garnisun VOC yang ditempatkan di istana tidak dibayarkan. Semarang tidak diserahkan kepada VOC karena terus timbul persoalan mengenai batas-batasnya, dan markas besar VOC di kawasan pesisir pun tetap berada di Jepara. VOC tidak lagi menambahkan beban bunga pada hutang raja tersebut sejak tahun 1682. Dengan harapan langkah ini akan mendorong raja untuk melunasi sebagian hutangnya. Akan tetapi, hutang tersebut sudah mencapai jumlah 1.540.000 rial, diduga 5 kali jumlah kekayaan yang dimiliki Mataram ketika Trunajaya merebutnya pada tahun 1677. Monopoli VOC atas impor candu dan tekstil ternyata juga tidak ada artinya, karena rakyat Jawa menjadi sedemikian miskinnya setelah bertahun-tahun mengalami kelaliman dan perang sehingga mereka tidak mampu membelinya. Memang, di saat gudang-gudang VOC penuh dengan barang-barang yang tidak laku dijual, ada tanda-tanda bahwa industri tekstil pribumi mengalami kebangkitan kembali. Sementara itu, kawasan pantai Jawa menjadi tidak aman karena adanya kegiatan para perompak yang tampaknya telah melibatkan beberapa pembesar Jawa. Raja sendiri memberi perlindungan kepada para pelarian Makassar dan Bali yang telah melarikan diri dari tugas atau perbudakan VOC. VOC sendiri kini memasuki masa sulit yang panjang. Ketika Gubernur Jenderal Spelman meninggal pada tahun 1684, terbongkarlah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaannya. Konon dia memerintah tanpa menghiraukan nasihat Dewan Hindia, telah menahan lebih dari 100 orang yang, kecuali seorang, kini dinyatakan tidak bersalah, telah menjual orang-orang merdeka sebagai budak, telah mengesahkan pembayaran-pembayaran untuk serdadu-serdadu yang sebenarnya tidak ada dan untuk pekerjaan yang tidak dilakukan, dan telah membayar di bawah harga terhadap orang-orang Indonesia yang memasok lada. Selama masa kekuasaannya tahun 1681 sampai tahun 1684, jumlah penjualan tekstil turun 90%. Monopoli candu tidak efektif, dan para pedagang swasta dibiarkan melanggar monopoli VOC. Dia juga telah menggelapkan sejumlah besar dana. Pada tahun 1685, semua peninggalannya disita oleh VOC, tetapi diyakini bahwa lebih banyak harta kekayaan telah diselundupkan ke negeri Belanda dalam bentuk batu permata. Lagi pula, dia sangat terkenal sebagai seorang yang tidak bermoral. Personel VOC pada umumnya tidak mendapat kesempatan seperti yang telah dinikmati Spelman, tetapi sejauh mungkin mereka mencari peluang untuk menandingi gaya hidupnya.
Hal ini seringkali berakhir dengan inefisiensi, kebejatan moral, korupsi, serta tindakan kekasaran dan kekejaman terhadap orang-orang Indonesia sehingga memperbesar perasaan benci mereka kepada VOC. Sebagai contoh, Komandan Garnisun VOC di Kartasura pada tahun 1682 melaporkan bahwa serdadu-serdadu VOC memperkosa wanita-wanita Jawa di dalam rumah mereka, dan bahwa para serdadu, baik yang berkebangsaan Indonesia maupun Eropa, menghisap candu dan minum tuak beras ketan yang tidak sehat. Dalam suatu perjanjian yang mengatur hubungan VOC dengan Banten pada Februari tahun 1686, diwajibkan bagi Batavia untuk mengusahakan supaya pegawai-pegawai VOC di Banten tidak mengambil barang-barang dari para pedagang pasar dengan paksa sebelum harganya disepakati dan dibayar, tidak memasuki masjid-masjid tanpa izin atau bertindak secara tidak pantas di dalamnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada wanita-wanita Banten di dalam rumah mereka atau di jalan-jalan, dan tidak boleh memandang sultan atau perempuan-perempuannya ketika mereka sedang mandi di sungai. Perbuatan semacam itu pada kenyataannya hampir tidak dapat diawasi dari Batavia. Jadi, di balik masalah-masalah besar yang dibahas dalam bab ini, ada perkara-perkara kecil yang tak berkesudahan, masalah-masalah pribadi yang menyebabkan timbulnya rasa permusuhan terhadap VOC. Personel VOC juga hanya mempunyai sedikit alasan untuk berpikir bahwa mereka hidup di sebuah surga tropis. Seandainya mereka tidak terbunuh dalam suatu pertempuran yang kejam atau suatu percekcokan lokal, maka hampir pasti mereka akan mengalami kematian dini karena penyakit atau alkohol. Pada tahun 1620, Cowen telah mengamati bahwa bangsa kita harus minum atau mati. Kenyataannya, sangat banyak pegawai VOC mengalami keduanya. Karena sangat buruknya masa depan mereka, maka tidaklah mengherankan apabila sebagian besar dari mereka berusaha mencari pelarian pada kesenangan-kesenangan yang bersifat sekejap dan keserakahan yang maksimal. Di Istana Kartasura, perasaan anti-VOC terus tumbuh. Meskipun demikian, pihak keraton sangat berhati-hati agar tidak terjadi keretakan total, karena pengalaman telah memberi cukup bukti tentang kemampuan militer VOC. Tetapi, pada tahun 1684, mulai dipertimbangkan tindakan yang lebih keras ketika di sana datang seseorang yang kelak menjadi musuh yang paling dibenci VOC ketimbang musuh manapun. Orang itu adalah Surapati, seorang budak Bali yang telah menetap di Batavia. Seperti kebanyakan budak lainnya, dia telah melarikan diri ke dataran tinggi di sebelah selatan Batavia dan menjadi pemimpin segerombolan perampok. Pada tahun 1683, secara tak terduga dia menyerah dan masuk dinas militer VOC. Dia kemudian membantu menangkap seorang putra Sultan Ageng dari Banten yang melarikan diri. Tetapi, pada Januari tahun 1684, dia menyerang sebuah pasukan VOC, membunuh 20 dari 39 serdadu berkebangsaan Eropa, kemudian melarikan diri ke arah timur setelah terjadi serangan balasan VOC yang menimbulkan banyak korban di kalangan anak buahnya. Di Kartasura, kelompok anti-VOC yang dipimpin oleh Pati Anrangkusuma tahun 1682 sampai tahun 1686, membujuk raja agar melindungi Surapati dan gerombolannya yang berjumlah 80 orang. Mereka dihadiahi wanita dan tempat tinggal di dekat istana. Kelompok yang anti-VOC tersebut yakin, mereka telah menemukan orang yang mereka perlukan. Pada tahun 1685, Batavia memutuskan bahwa guna memecahkan semua persoalan yang belum terselesaikan, perlu dikirim duta khusus ke istana. Kapten Francoistak, juru selamat Sultan Haji dari Banten, dan orang yang telah menjual mahkota emas Majapahit kepada Amangkurat II pada tahun 1678, diangkat menjadi duta. Dia adalah orang Belanda yang paling dibenci Amangkurat II. Tak diperintahkan untuk menangani serentetan daftar keluhan.
Dia harus mengatur masalah Cirebon sebagai vasal VOC, batas-batas Batavia, penyediaan kayu dan beras, dan sebagainya. Yang terpenting, dia diberi wewenang untuk merundingkan kembali hutang raja, bahkan kalau perlu menurunkannya sampai 16% dari jumlah yang diminta, agar raja mau membayar. Dan dia harus menangkap Surapati, apapun caranya. Pada November tahun 1685, Tak meninggalkan Batavia. Pada tanggal 4 Februari tahun 1686, dia berangkat dari Semarang menuju Kartasura. Menjelang hari kedatangan Tak di istana, Raja menghadapi suatu dilema. Dia tidak bersedia menyerahkan Surapati, tetapi dia juga takut menunjukkan perlawanan terang-terangan kepada VOC. Karena itu, dilancarkanlah sebuah serangan tipuan oleh prajurit raja terhadap tempat tinggal Surapati pada tanggal 8 Februari tahun 1686. Saat itulah Tak tiba. Karena mengira pasukan raja sedang sungguh-sungguh menyerang Surapati, dia pun ikut melakukan pengejaran. Kemudian dia mendengar tembakan meriam di belakangnya dan menyimpulkan bahwa Surapati telah kembali untuk menyerang pos VOC di istana. Tak bergegas kembali, tetapi di depan istana dia diserang oleh Surapati dan prajurit-prajurit Amangkurat kedua yang menyamar sebagai orang Bali. Tak tewas, konon terdapat 20 luka pada tubuhnya. Dalam pertempuran siang itu, 74 serdadu Belanda juga mengalami nasib serupa. Sumber-sumber berbahasa Jawa menyebutkan, pihak istana telah merencanakan serangan itu secara hati-hati. Malah disebutkan lebih lanjut bahwa Pangeran Pugerlah, yang keselamatannya menjadi perhatian khusus VOC, yang sebenarnya membunuh Tak. Sebanyak 248 serdadu berkebangsaan Eropa yang berhasil menyelamatkan diri bergerak mundur ke garnisun VOC. Di sana mereka tinggal sampai tanggal 20 Maret, ketika mereka diperbolehkan mundur ke Jepara tanpa gangguan. VOC tidak mempunyai garnisun lagi di istana. Segera sesudah penyerangan tersebut, Surapati pergi ke Pasuruan di Jawa Timur, di mana Anrangkusuma kemudian menggabungkan diri. Di sana Surapati selanjutnya membentuk suatu daerah kekuasaan yang merdeka. Dia dan anak cucunya kemudian memerintah sebagian besar wilayah Jawa Timur di sebelah selatan Sungai Brantas selama lebih dari 8 dasawarsa. Dengan jalan bekerja sama dengan para Raja Bali, Surapati bahkan juga mempunyai pengaruh yang besar di ujung timur. Dengan berkembangnya kekuasaan Surapati di kawasan timur, maka menjadi jelas bahwa Amangkurat kedua telah mengorbankan sebagian kerajaannya untuk membalas dendam terhadap VOC. Pada tahun 1690, dia mengirim pasukan untuk menundukkan Surapati, tetapi gagal sama sekali. Pasukan Jawa tersebut tidak sanggup melawan Surapati yang menguasai teknik-teknik militer Eropa dengan baik. Akan tetapi, hubungan Surapati dengan istana tampaknya tidak pernah benar-benar terputus, karena beberapa pembesar keraton kelihatannya tetap menjalin hubungan dengannya. Kapten Tak digambarkan dalam teater Jawa sebagai raksasa wayang, sedangkan Surapati sebagai pahlawan Amangkurat kedua, mengirim surat ke Batavia yang isinya menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam peristiwa penyerangan terhadap Tak dan VOC di Kartasura. Tidak seorang kompeni pun percaya kepadanya. Ternyata segera terbongkar bukti mengenai usaha-usaha yang dilakukan raja untuk membentuk suatu persekutuan anti-VOC dengan siapa saja yang bersedia. Pada tahun 1686, VOC menemukan surat-surat yang ditulis sebelum terjadinya penyerangan itu, yang merupakan bukti adanya hubungan antara Susuhunan dengan seorang petualang Minangkabau, Raja Sakti, Ahmad Syah Ibn Iskandar, yang mengancam Banten maupun VOC di Sumatera. Amangkurat kedua juga mengirim surat ke Cirebon pada tahun 1686 dan ke Siam pada tahun 1687. Dan tampaknya telah terjalin pula hubungan dengan Johor serta Palembang.
Kemudian disebutkan bahwa dia juga telah menghubungi Inggris untuk meminta bantuan sebelum terjadinya penyerangan tersebut. Dalam tahun-tahun 1686 sampai tahun 1689 tersebar desas-desus tentang akan meletusnya suatu pemberontakan besar-besaran menentang VOC di seluruh wilayah Nusantara. Pihak Belanda percaya bahwa musuh-musuh mereka itu berangkat dari sentimen Islam yang membenci segala sesuatu yang berbau asing, tetapi kesediaan beberapa musuh mereka untuk meminta bantuan kepada pihak Inggris atau Siam dan terlibatnya gerombolan-gerombolan orang Bali di beberapa tempat, membuktikan bahwa antagonisme tersebut ditujukan secara khusus kepada VOC, bukannya terhadap pihak non-Muslim secara umum. Pada tahun 1689, terbongkar suatu komplotan yang membuat VOC ngeri. Sejak tahun 1665, pimpinan orang Ambon di Batavia adalah seorang Muslim bernama Kapten Jonker. Dia telah bertempur di pihak VOC melawan orang-orang Portugis di Timor dan Sri Lanka, melawan orang-orang Makassar, orang-orang Banten di dekat Batavia, orang-orang Minang di Sumatera. Di Jawa, dia bukan hanya bertempur melawan Trunajaya, melainkan menawannya sendiri pada akhir tahun 1679. Pada Agustus tahun 1689, diketahui bahwa Jonker telah bergabung dengan musuh-musuh VOC lainnya, untuk merencanakan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Eropa di Batavia. Diduga dia telah menjalin hubungan dengan Raja Sakti maupun Anangkurat II, dan kabarnya prajurit-prajurit, kuda, dan dana sedang dikirim dari Kartasura untuk membantunya. Dengan terbongkarnya komplotan itu, VOC berusaha menangkap Jonker. Tetapi Jonker mulai melakukan perampokan serta pembunuhan dan baru tertangkap dan dibunuh setelah dilakukan suatu pengejaran. Para pengikutnya kemudian melarikan diri ke Kartasura, di mana mereka memperoleh perlindungan. Kedudukan Jonker sebagai pemimpin orang-orang Ambon yang menjadi serdadu VOC digantikan oleh kemenakannya yang beragama Kristen, Zakarias Bintang, meninggal tahun 1730. VOC maupun Amangkurat II sama-sama merasa takut. Dengan dihadapinya kesulitan-kesulitan di pelbagai medan, maka VOC tidak menginginkan meletusnya perang baru di Jawa Tengah. Lagi pula, dengan meningkatnya kesulitan keuangan, VOC tidak mampu membayar ongkosnya. Angkatan bersenjata VOC lemah. VOC masih tetap mempertahankan pos-pos perdagangannya di Jepara, Semarang, Surabaya, Rembang, Demak, dan Tegal dalam rangka mendapatkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh. Tetapi pada tahun 1702, jumlah keseluruhan kekuatan militer di pos-pos itu hanya 869 serdadu berkebangsaan Eropa. Administrasi VOC juga kacau balau. Pada tahun 1691 terjadi perselisihan antara Gubernur Jenderal Willem van Auton tahun 1691 sampai tahun 1704, dengan Dewan Hindia, khususnya dengan Direktur Jenderal Johan van Hoorn. Perselisihan ini baru selesai ketika Van Hoorn menikah dengan putri Van Autum. Namun, Hiren 17 di Amsterdam mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya akibat nepotisme sehingga pada tahun 1701, mempensiunkan Van Auton dan mengangkat Van Hoorn menjadi Gubernur Jenderal. Van Hoorn menolak, sehingga terjadi kekacauan selama lebih dari 2 tahun. Hiren 17 tetap bersikukuh pada keputusannya dan memilih seorang Direktur Jenderal baru, sehingga pada waktu itu ada 2 Gubernur Jenderal, yang satu tidak bersedia mengundurkan diri dan yang lain menolak untuk menduduki jabatannya, dan 2 Direktur Jenderal. Akhirnya Van Hoorn mengalah. Dia menjadi Gubernur Jenderal pada bulan Juli tahun 1704, dan menduduki jabatan tersebut sampai 1709. Bagi Amangkurat II, berperang melawan VOC tidak memiliki prospek menarik. Kerajaannya sedang mengalami perpecahan, kekuasaan Surapati semakin bertambah besar di timur.
Pada tahun 1699, sudah mencapai Madiun. Jawa Timur di sebelah utara Sungai Brantas jatuh ke pelukan penguasa kuat dari Madura Barat, Panembahan Cakraningrat kedua tahun 1680 sampai tahun 1707, bersama dengan menantunya Angabe Jangrana pertama 1693, dan putranya, Jangrarana kedua tahun 1693 sampai tahun 1709. Istana Amangkurat kedua terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok putra mahkota, kelak Amangkurat ketiga, berhadapan dengan kelompok pendukung Pangeran Puger, kelak Pakubuwana pertama. Dalam usahanya mencari sekutu, tampaknya putra mahkota mempunyai hubungan erat dengan Surapati. Pada tahun 1702, Raja mengirim seorang utusan pada suatu pertemuan rahasia dengan VOC di Semarang. Dalam pertemuan itu diutarakan keadaan raja yang sangat menyedihkan dan harapannya untuk rujuk kembali dengan pihak Belanda. Tetapi, VOC tidak mahu mempercayainya. Pada tahun 1703, Amangkurat kedua wafat dan digantikan oleh putranya, Amangkurat ketiga tahun 1703 sampai tahun 1734. Perselisihan Amangkurat ketiga dengan pamannya, Pangeran Puger, dan keluarganya, menyebabkan Puger lari dari istana pada bulan Maret tahun 1704. Dia pergi ke Semarang dan memberitahu VOC bahwa Amangkurat kedua adalah musuh mereka bersama dan merupakan sekutu Surapati. Dia menyatakan bahwa kebanyakan pembesar Jawa mendukung dirinya menjadi raja yang baru, dan meminta agar VOC bersedia mengakuinya sebagai raja.